Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagira Fidansyah. Saya dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 4192210006. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi yang akan saya sampaikan selanjutnya. Yang dimana pada materi saat ini saya akan menjelaskan tentang material apa aja sih yang di bagian konstruksi yang inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu gitu. Biar gimana ya? Jadi tujuan dari si material-material itu kayak memudahkan gitu loh. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenisnya. Jadi material konstruksi inovatif itu merujuk pada bahan yang baru ditemukan atau dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja dan berkelanjutan dalam proyek konstruksi. Jadi material-material ini tuh kayak material-material yang diperbaharui, yang dikembangkan oleh para peneliti, yang dimana mungkin material-material ini tuh dapat membantu proses konstruksi pada saat ini ataupun di era ini gitu. Nah, material-material ini juga seringkali berfokus pada efisiensi, ketahanan, pengurangan dampak lingkungan, serta kemudahan aplikasi di lapangan. Dalam dunia konstruksi yang semakin menuntut keberlanjutan dan efisiensi, material konstruksi inovatif memainkan peran yang sangat besar dalam pengendalian mutu. Nah, eh, bisa dilihat dari penjelasannya juga. Jadi banyak sekali gitu material inovatif tuh pada konstruksi ini. Kita langsung masuk aja ke jenis-jenis material inovatif dan dalam konstruksinya. Yang pertama ada beton self filling. Nah, jika kalian pernah lihat beton self filling, itu sebenarnya beton biasa. Cuman yang membedakannya itu adalah beton itu bisa memperbaiki diri sendiri gitu. Dan ini tuh beton yang belum lama ditemukannya gitu. Karena emang beton ini tuh bisa membenarkan si retakan kecil pun gitu. Misalkan, eh, misalkan ada bangunan. Bangunan itu tuh pakai beton self filling ini nih. Nah, si beton self filling ini tuh bisa memperbaiki diri sendiri gitu. Jadi kayak retak kecil aja bakal diperbaiki sama dia otomatis dengan sendirinya gitu. Nah, itu tuh karena bukan enzim sih, kayak bakteri-bakteri yang ada di zat-zat itu tuh kayak menggandakan dirinya dan akhirnya menjadi si beton itu gitu. Nah, bisa dilihat keuntungannya yaitu adalah memperpanjang umur beton, udah pasti. Tapi kalau misalkan retaknya gede banget gitu, kayak retaknya segede jari gitu lah, itu mungkin nggak mungkin bisa sih untuk diperbaiki karena emang udah terlalu besar. Itu mungkin kayak sehelai rambut ataupun sekecil lah, itu baru bisa diperbaiki. Lalu udah pasti mengurangi biaya perawatan, udah pasti karena nggak harus menambahkan biaya untuk maintenance untuk beton tersebut gitu. Tantangannya yang pasti uangnya bakal lebih banyak yang digunakannya karena beton self filling ini belum banyak dan itu udah pasti mahal gitu. Keterbatasan aktivitas dalam mengatasi retakan besar. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk retakan besar udah pasti si beton self filling ini tidak bisa digunakan karena terlalu besar gitu. Bakterinya juga nggak kuatin. Lalu selanjutnya ada beton ringan. Beton ringan adalah beton yang menggunakan agregat ringan seperti perlit, polystyrene beads, atau agregat buatan yang mengurangi berat beton. Beton ini sering digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat atau struktur dengan beban ringan. Nah, beton ringan tuh ya itu tujuannya agar mengurangi beban gitu. Kayak misalkan si beban ini tuh terlalu berat gitu. Nah, beton ringan tuh salah satunya adalah cara untuk sebagai jalannya gitu. Kalau misalkan ternyata pas dianalisis, wah ini nih kenapa bebannya sangat besar gitu dan kemungkinan itu tidak si strukturnya tuh tidak tahan gitu. Akhirnya ini beton ringan ini bisa jadi salah satu option gitu, opsi gitu untuk digunakan. Terus memudahkan pengangkutan udah pasti, meningkatkan insulasi termal dan suara. Tantangannya adalah daya tahannya udah pasti. Karena si beton ringan tuh kan otomatis bakal lebih kecil ya, lebih pipih lah, lebih lebih gak terlalu tebel lah kayak beton biasanya. Otomatis daya tahannya akan berkurang. Lalu juga akan memerlukan pengujian ketahanan jangka panjang. Apalagi kalau misalkan ternyata si bangunan itu dipakai oleh maksudnya ditinggali oleh hal-hal yang berat-berat gitu.
otomatis itu akan harus diuji terus gitu, si beton ini jangka panjang atau enggak. Soalnya kan seperti yang tadi saya sebutkan, yang di daya tahannya terhadap tekanan yang lebih rendah itu. Lalu ada beton transparan. Nah, beton transparan ini adalah beton yang memungkinkan cahaya untuk melewatinya menggunakan agregat khusus atau serat optik yang disisipkan dalam campuran beton. Beton ini memberikan efek visual yang menarik, dapat digunakan untuk fasad bangunan dan atau elemen dekoratif lainnya. Nah, udah pasti kalau misalkan dilihat dari beton transparan ini, udah pasti kita bisa meningkatkan estetika dari sebuah bangunannya gitu. Dan juga mengurangi kebutuhan pencahayaan, karena kemungkinan kalau di siang hari si beton transparan ini tuh bisa dilewati oleh cahaya gitu. Tapi tantangannya ya udah pasti uang lagi, dan teknologi yang digunakannya akan khusus gitu. Karena beton transparan gitu. Lalu ada composite fiber concrete, ini FRC, adalah beton yang diperkuat dengan serat, misalnya serat baja, serat kaca, dan atau serat polimer untuk meningkatkan ketahanan terhadap retak dan memperbaiki sifat mekaniknya. Ini menambahkan kekuatan tarik pastinya, karena fiber reinforced concrete tuh ada menambahkan seratnya gitu loh. Udah pasti kekuatan tarik betonnya akan lebih kuat gitu. Meningkatkan ketahanan terhadap keretakan, keausan, mengurangi kebutuhan untuk penguatan baja konvensional. Seperti biasa, tantangannya itu adalah biayanya lebih mahal dari biasanya gitu. Selanjutnya ada beton daur ulang, ada recycle concrete. Beton daur ulang menggunakan material bekas dari proyek konstruksi yang telah dihancurkan, misalnya beton lama, bata, dan material lainnya sebagai agregat untuk campuran beton baru. Keuntungannya mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan limbah konstruksi, karena kita mendaur ulang si beton yang limbah-limbahnya gitu. Lalu mengurangi biaya material baru, memiliki kinerja yang serupa dengan beton konvensional dalam banyak aplikasi. Kualitasnya udah pasti bisa bervariasi. Pembatasan penggunaan dalam struktur kritikal atau struktur yang membutuhkan beton berkekuatan tinggi. Itu tantangannya. Lalu ada material bambu. Bambu yang dikenal sebagai material yang ringan dan kuat kini mulai digunakan dalam konstruksi sebagai alternatif bahan struktural. Terutama di negara berkembang, bambu memiliki sifat mekanik yang sangat baik dan bisa digunakan untuk rangka bangunan, dinding, bahkan lantai. Keuntungannya keberlanjutan, karena bambu itu tumbuh cepat dan mudah diperbaharui, karena emang bambu kan tumbuhan ya gitu. Jadi otomatis kalau misalkan kita kayak kayu lah, berarti kalau misalkan, tapi bambu lebih cepat sih tumbuhnya daripada kayu. Makanya ini tuh cepat gitu tumbuhnya. Lalu kekuatannya juga udah pasti baik gitu kan per unit beratnya. Mudah untuk diproses dan didapatkan dengan biaya rendah. Tapi tantangannya eh, lebih ke hama sih, hama atau pembusukan. Lalu ada penggunaan pada iklim tertentu doang. Tuh. Lalu ada pengaruhnya nih, pengaruh material inovasi terhadap mutu konstruksi. Material inovatif ini memiliki dampak besar terhadap mutu konstruksi, baik dari segi kualitas, struktural, maupun keberlangsungan bangunan. Ini tuh beberapa pengaruhnya. Yang pertama adalah ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan, itu seperti beton self healing ataupun beton yang serat tadi, yang pakai ya yang pakai serat gitu, yang gaya tariknya lebih kuat gitu. Yang bisa menahan gaya tariknya lebih kuat. Lalu ada efisiensi energi seperti beton transparan, yang dimana beton transparan ini bisa ditembus oleh cahaya gitu. Lalu ada pengurangan dampak lingkungan seperti beton daur ulang tadi, dan bambu yang tadi gitu loh. Kan lebih gampang dipakai bambu tuh. Udah pasti pengurangan biaya peliharaan, kecuali yang seperti yang tadi, yang kuat-kuat itu biasanya biayanya lebih mahal. Tapi kalau misalkan yang murah-murah gitu seperti beton self filling, itu kayaknya lebih murah deh. Kenapa? Karena nggak ada biaya maintenance-nya gitu loh. Kan kalau maintenance tuh biasanya beberapa berkala gitu. Pasti bakal biayanya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi gitu. Tantangan dan kendala penggunaan material inovatif. Biaya produksi udah pasti. Standar dan regulasi. Beberapa material baru mungkin belum sepenuhnya diatur dalam standar atau regulasi, kayak misalkan SNI. Banyak beton yang kemungkinan besar, yang saya sebutkan tadi tuh, kayaknya ada deh beton yang mungkin belum dimasukkan ke dalam aturan-aturan SNI ini gitu. Jadi kayak standarnya belum ada gitu, apakah beneran aman atau enggak gitu loh. Karena belum diuji di SNI ini gitu. Makanya standar dan regulasinya masih dipertanyakan. Lalu kesadaran dan pengetahuan. Banyak profesional konstruksi yang belum terbiasa dengan material inovatif ini. Itu. Lalu ada studi kasus dan aplikasi proyek bangunan berkelanjutan, penerapan beton daur ulang dan material ramah lingkungan dalam proyek bangunan hijau.
Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa telah meningkat standar mutu keberlanjutan dalam industri konstruksi. Lalu penggunaan bambu di Asia, material konstruksi inovatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu dalam konstruksi. Tidak hanya dari sisi kualitas bangunan, tetapi juga dalam hal berkelanjutan dan efisiensi. Namun penerapannya memerlukan pemahaman dalam tentang karakteristik masing-masing material, serta kemampuan untuk mengolah tantangan yang ada seperti biaya dan regulasi. Nah, itu mungkin yang ada di materi material inovatif. Lalu kita akan lanjut ke bagian value engineering. Nah, value engineering adalah atau kita bisa sebut VA singkatannya adalah sesuatu pendekatan sistematis yang terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk atau proyek dengan cara menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sambil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas keandalan atau kinerja. VA sering digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, dan desain untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal. Maksud dari VA itu adalah gini nih, contoh. Misalkan ada satu bangunan atau satu ruangan deh. Satu ruangan itu kan tujuannya misalkan contohnya tujuannya untuk pembelajaran, enggak deh. Untuk tempat tidur deh contohnya. Tempat tidur. Nah, maksudnya dari VA itu adalah eh jadi barang-barang yang ada di dalam tuh atau enggak konstruksi-konstruksi yang ada di dalam tuh kayak misalkan apa saja sih yang diperlukan untuk si tempat tidur ini. Misalkan kayak kasur atau apapun itu. Nah, hal-hal yang tidak berhubungan dengan tempat tidur itu sebenarnya bisa diminimalisir gitu, dikurangi ataupun ya dihilangkan lah gitu. Nah, itu VA tujuannya adalah untuk mengefisiensikan biaya yang pastinya itu, tapi tanpa mengurangi kualitas yang pastinya. Karena kan tujuan dari si eh, ruangan tersebut adalah tempat tidur yang pertama. Nah, jadi kalau misalkan kita menghilangkan komponen-komponen tambahan seperti misalkan kayak estetikanya, contoh estetikanya itu bisa dihilangkan gitu. Lalu ada prinsip utama value engineering. Fokus pada fungsi seperti yang saya sebutkan tadi. Fungsinya apa nih? Ruangan nanti kayak tadi fungsinya untuk tempat tidur. Otomatis ya kita cari yang berfokus pada tempat tidur ini gitu. Lalu selanjutnya ada mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas. Seperti yang saya tadi sebutkan lagi. Kayak pendekatan ini mencari solusi yang lebih hemat biaya tapi tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas gitu. Kayak mungkin dengan mengurangi tambahan-tambahan yang mungkin tidak terlalu berfungsi untuk sebagai tempat tidur, kita bisa menambahkan hal-hal lain yang lebih berguna gitu di tempat tidur ini gitu. Maksudnya itu. Lalu kolaborasi tim. Nah, gini, walaupun kita bisa menghilangkan estetika kayak gitu, kayak hal-hal yang mungkin tambahan-tambahan, kita juga harus bekerja sama gitu dengan tim kolaboratif lainnya. Misalkan nih, misalkan contoh mau bikin sebuah bangunan. Bangunan ini mungkin kita tuh udah pasti ada si arsitek, ada si civil engineering-nya gitu. Nah, otomatis kalau misalkan ternyata gitu, ternyata si arsiteknya tuh mau menambahkan apa, membaguskan apa gitu. Nah, sebenarnya itu kalau dalam kita tuh tidak diperlukan gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari kenyamanan, itu udah pasti diperlukan gitu. Makanya kita tuh harus berkolaboratif dengan mereka, dengan yang lain-lainnya, misalkan kayak dengan sistem elektrikanya gitu, itu udah pasti karena kadang-kadang juga kalau misalkan seorang yang ahli listrik itu kalau misalkan asal bobok kan siapa tahu malah kena strukturnya gitu kan. Nah, otomatis kita harus melibatkan tim multidisiplin gitu. Jadi kayak semua dari tim itu tuh bekerja sama untuk mencari gitu gimana enaknya gitu. Kayak tujuannya tuh kita omongin semuanya. Nah, kita cari inti permasalahannya gitu. Jadi kayak tujuannya jadi kayak gimana nantinya. Siapa tahu dengan ngomongin bersama itu kita bisa dapat fungsi estetikanya, bisa dapat fungsi utamanya tanpa dengan mengurangi keuangannya gitu loh. Jadi kayak estetikanya ada, ketahanannya ada, fungsinya ada, kayak gitu-gitunya ada, tapi dengan bisa dikurangi si penggunaan biayanya gitu. Karena ini kan prinsip VA itu untuk mengurangi si biayanya gitu dan agar lebih efisiensi juga. Tuh. Lalu ada proses dalam value engineering. VA biasanya dilakukan melalui beberapa tahap.
VA dalam proyek konstruksi biasanya dilakukan dalam 5 tahap utama yang dikenal sebagai metode SAFE. Tetapi untuk saat ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk metode SAFE ini nanti kita akan jelaskan lagi di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.